Selamat datang di Zona Stoik, tempat di mana kita menggali ketenangan batin di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Di channel ini kita akan bersama-sama menelusuri jalan hidup penuh makna yang ditawarkan oleh Stoikisme, filosofi kuno yang sudah terbukti menguatkan mental selama ribuan tahun. Dari cara berpikir Marcus Aurelius yang bijak hingga nasihat sederhana dari Epictetus, Zona Stoik adalah ruang untuk memahami, menghayati, dan menghidupi nilai-nilai stoik dalam kehidupan modern. Jika kamu ingin hidup lebih tenang, lebih kuat menghadapi tekanan, dan menemukan kendali dalam diri sendiri, kamu akan berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kali kita membahas cara-cara baru untuk menjadi stoik dalam hidup sehari-hari. Selamat datang di Zona Stoik. Di dalam labirin pikiran kita, ada bayangan yang bersembunyi. Suara yang tiada henti, memutar pikiran demi pikiran, menenun jaringan ketakutan, penyesalan, dan kecemasan tentang masa depan. Kita mengenanya dengan baik. Ini adalah suara overthinking. Suara yang begitu licik, sehingga tampak seperti kebijaksanaan. Namun, justru membawa kita semakin dalam ke dalam kebingungan dan keputusasaan. Kita mencari jawaban di dalam labirin ini, lupa bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada menumpuk pikiran, tetapi dalam membersihkannya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Inilah inti dari overthinking. Kita menambahkan penilaian pada setiap pengalaman, melabeli, menganalisis, mengantisipasi apa yang belum terjadi, atau membedah apa yang sudah berlalu. Kita menyerahkan kendali pada skenario yang hanya kita bayangkan, menjadi tawanan dari pikiran kita sendiri. Stoikisme mengingatkan kita tidak dapat mengubah dunia luar, hanya respon kita terhadapnya. Dan disinilah kebebasan itu dimulai. Bayangkan, kita berdiri di tepi lautan yang bergelora. Ombak menerjang keras karang di bawah. Ombak itu adalah pikiran kita, tak terkendali, menarik kita ke dalam. Tapi kita bukanlah ombak itu. Kita adalah pantainya. Kita mengamati kekacauan, tetapi kita tidak tenggelam di dalamnya. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang stoik, memahami ini dengan mendalam. Dia menulis kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan sejati, dia ingatkan, adalah keberanian untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan dan berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Namun, ini bukan jalan yang mudah. Overthinking begitu menggoda. Ia membuat kita merasa hidup. Seolah-olah dengan pikiran saja, kita bisa memperbaiki masalah, membentuk masa depan, atau menghapus masa lalu. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa ini hanya ilusi. Seneca, seorang master stoik lainnya, memperingatkan kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Apa yang kita dapatkan dengan meresapi ketakutan yang mungkin tak pernah terwujud? Kita membiarkan emosi sesaat memperbudak kita. Tugas kita, karenanya, adalah melepaskan diri untuk bangkit di atasnya. Stoikisme adalah panggilan menuju penguasaan diri, pencarian tak henti untuk mengendalikan dorongan kita, untuk membungkam keramaian dalam dan menemukan kejernihan dalam keheningan. Bagi seorang stoik, hidup bukan untuk dihabiskan dalam spekulasi tanpa arah. Hidup adalah kesempatan untuk membangun kebajikan, untuk memurnikan jiwa. Saat overthinking muncul, kita tidak melawannya. Kita membiarkannya lewat, seperti awan yang bergerak di langit. Kita menempatkan diri pada momen ini, karena hanya disinilah kita memiliki pengaruh sejati. Dalam keheningan ini, kita menemukan sesuatu yang mendalam, dengan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Kita mengambil kembali kendali atas diri kita sendiri. Mari kita tidak hanya merenungkan gagasan-gagasan ini,
tetapi menjadikannya sebagai cara hidup. Mari kita memilih keheningan daripada kebisingan, tindakan daripada kelumpuhan, dan kehadiran daripada pikiran yang tidak henti, seperti yang Seneca dorongkan. Persiapkan pikiran kita seolah-olah kita telah sampai di ujung kehidupan. Jangan tunda apapun. Hidup kita terlalu singkat untuk dihabiskan pada pikiran yang tak membawa kita kemana-mana. Ada kebebasan dalam pengendalian diri, keberanian yang muncul ketika kita memilih ketenangan di atas kekacauan. Pada akhirnya, overthinking adalah permintaan pikiran untuk kendali di dunia yang tak dapat dikendalikan. Stoikisme menawarkan jalan yang berbeda, bukan dengan memberi kita kendali atas peristiwa, tapi dengan memberdayakan kita untuk menguasai diri dalam menghadapinya. Mari kita jalani ini bersama, bukan dalam ketakutan atau keraguan, tetapi dalam keyakinan yang tenang bahwa apapun yang terjadi, kekuatan kita terletak di dalam diri.